selamat pagi. Pagi luar biasa. Pada semangat ya. Ini pada mau kemana sih emangnya? Kita mau ke MSTP Undip Jepara. See you soon ya guys. Halo guys, kita udah ada di MSTP Undip Jepara. Kali ini kita nggak sendirian loh, kita bawa teman-teman kita. Yuk perkenalan dulu. Udah kenal kan sama teman-teman kita? Yuk ikutin keseruan kita di MSTP Undip Jepara. Universitas Diponegoro merupakan salah satu universitas negeri di Semarang. Memiliki lahan salah satunya di daerah Jepara, yaitu terletak di Teluk Awur, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, yang sering disebut dengan Marine Science Technopark. Di sini digunakan sebagai tempat penelitian terkait bidang perikanan dan kelautan. MSTP Undip Jepara bermitra dengan CV Riz Samudra yang berfokus pada pengembangan usaha tambak budidaya udang faname. Budidaya udang faname dilakukan karena udang faname merupakan komoditas ekspor. Oleh karena itu, tujuan kegiatan lapangan kita adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan lebih dalam mengenai budidaya udang di MSTP Undip Jepara. MSTP Undip Jepara memiliki sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan budidaya udang faname yang terdiri dari laboratorium, mes, ipal, hatchery, dan kolam. Di MSTP terdapat riset berupa pembudidaya udang faname. Di sini terdapat beberapa kolam dengan bentuk dan diameter yang berbeda, yakni kolam bundar. Adapun jumlahnya yaitu sebesar 16 dengan diameter 16 dan 12. Oh iya, kalian tahu nggak sih dari mana sumber air yang ada di kolam budidaya MSTP? Terus gimana proses airnya masuk? Jadi, air yang ada di kolam budidaya MSTP bersumber dari air laut yang disedot menggunakan pompa dengan jarak 50 meter dari atas permukaan laut. Pengambilan air ini mengandalkan pasang surut air laut, karena apabila laut sedang pasang, maka pengambilan air dilakukan. Lalu setelah air disedot, maka air masuk ke dalam kolam tandon pengendapan dan masuk lagi ke kolam treatment kualitas air, baru kemudian masuk ke kolam budidaya. Kegiatan budidaya yang dilakukan di MSTP Jepara ini terdiri dari manajemen pakan, manajemen kualitas air, dan manajemen pengendalian penyakit. Manajemen pakan. Pakan dalam budidaya udang sangat penting karena untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan udang secara optimal. Lalu, pakan jenis apa saja yang digunakan dalam budidaya udang faname di MSTP Jepara? Penyediaan makanan oleh produsen di kolam budidaya MSTP. Yang pertama menggunakan pakan alami yang ditumbuhkan seperti alga, artemia dengan ukuran sesuai bukaan mulut, ikan pada hatchery. Selain itu, di MSTP juga menggunakan pakan buatan berupa pelet. Dalam manajemen pakan di MSTP Jepara menggunakan metode bleed feeding, demand feeding, dan sistem ancung. Kemudian blind feeding makan buta diberikan pada umur 1 sampai 35 hari dihitung dengan kadar tebar 2 kg per 10.000 ekor. Pada setiap minggunya ditambah 200 gram untuk pakannya. Untuk umur lebih dari 35 hari dilakukan sampling dengan sistem ANCO. Metode bleed feeding yang sudah disebutkan tadi merupakan metode yang menentukan dosis pakan udang dan memperkirakan dosis yang diperlukan tanpa melakukan sampling berat udang. Sedangkan metode demand feeding juga diterapkan di MSTP ini, yang dimana dalam metode ini pakan diberikan berdasarkan kebutuhan udang yang dilihat dari hasil sampling. Metode demand feeding digunakan mulai dari hari ke-36 sampai dengan panen. Oke, kita lanjut ke manajemen pengendalian dan penanganan penyakit di MSTP Jepara. Manajemen pengendalian dan penanganan penyakit di MSTP Jepara
dilakukan dengan cara melakukan pengamatan kesehatan udang secara visual dan penerapan biosecurity. Pengamatan secara visual berfungsi untuk mengamati kondisi udang secara langsung. Pengamatan dilakukan bersama dengan pengontrolan pakan sebanyak 4-5 kali per hari. Sedangkan penerapan biosecurity yang dilakukan yaitu pemasangan Crab Protection Device atau CPD yang berfungsi sebagai penghalang hewan pembawa penyakit masuk ke media pemeliharaan budidaya tambak udang faname. Selanjutnya, manajemen kualitas air. Manajemen kualitas air di MSTP Jepara dilakukan dengan melakukan pergantian air, pemberian probiotik, dan pengepuran. Pergantian air dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan siang hari, yang bertujuan agar dapat mengetahui apakah berfluktuasi tinggi atau tidak, karena jika berfluktuasi tinggi dapat berbahaya dan berakibat pada udang. Pergantian air di MSTP Jepara menggunakan 3 proses. Apa saja? Ini dia penjelasannya. Alat yang digunakan untuk pengukuran kualitas air, pertama Hariba, yaitu alat untuk mengukur pH, suhu, salinitas, dan kedalaman kolam. Kedua, nitrit kit. Nitrit kit yaitu alat untuk mengukur kadar nitrit di kolam. Ketiga, nitrat kit. Nitrat kit yaitu alat untuk mengukur kadar nitrat. Dan keempat, amoniak kit, yaitu alat untuk mengukur kadar amoniak di kolam. Pada penambahan pemberian probiotik di kolam memiliki manfaat loh, yaitu untuk menekan bakteri merugikan seperti Vibrio dan mengolah limbah berupa sisa-sisa pakan dan plankton mati yang diuraikan oleh bakteri probiotik. Lalu untuk pengapuran, gimana sih mekanismenya? Dan apa manfaatnya? Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Proses pergantian air yang dilakukan di MSTP terdapat 3 proses. Yang pertama, buang masuk air, di mana mengurangi beberapa persen, kemudian diisi kembali sebanyak persen yang dibuang tersebut. Kemudian, proses yang kedua ada full stroke, di mana mekanismenya yaitu seperti sungai, yaitu mengalir terus. Kemudian, proses yang ketiga adalah ras, di mana ras itu merupakan proses tertutup yang tidak ada proses buang airnya. Masih di kualitas air, di mana kualitas air ini terdiri dari parameter-parameter yang dapat diukur. Apa saja itu? Alat yang digunakan untuk pengukuran kualitas air, pertama Hariba, yaitu alat untuk mengukur pH, suhu, salinitas, dan kedalaman kolam. Kedua, nitrit kit. Nitrit kit yaitu alat untuk mengukur kadar nitrit di kolam. Ketiga, nitrat kit. Nitrat kit yaitu alat untuk mengukur kadar nitrat. Dan keempat, amoniak kit, yaitu alat untuk mengukur kadar amoniak di kolam. Selain itu, kami di sana juga melakukan pengambilan air sampel tambak untuk kemudian dilakukan uji lanjut pengamatan plankton di laboratorium Universitas Tidar. Parameter kualitas air dalam MSTP ini yaitu pH. pH mencapai angka 8 yaitu syarat normal bagi budidaya, serta salinitas pada cuaca panas mendapatkan 30 ppt dan untuk musim dingin mendapatkan 10 ppt, serta alkalinitas tidak lebih dari rendah dari kolam tandon, serta kualitas parameter lain mencakup suhu, kecerahan, warna air, dan kedalaman kolam yang harus diperhatikan. Air yang telah digunakan dari kolam budidaya di MSTP Jepara kira-kira dibuangnya kemana ya guys? Yap, dibuang ke laut. Loh, gak bahaya tak? Padahal air bekas kolam pastinya mengandung banyak senyawa beracun yang pastinya sangat berbahaya jika air langsung dibuang ke laut. Jadi gini guys, air yang telah digunakan dari kolam budidaya itu memang langsung dibuang ke laut. Akan tetapi, sebelum dibuang, air limbah budidaya melewati beberapa proses di tempat yang bernamakan IPAL, yaitu instalasi pengolahan air limbah, di mana dalam IPAL tersebut melewati beberapa proses pengolahan limbah
hingga mencapai indikator air tersebut sudah layak untuk dibuang kembali ke laut. Sebelum dibuang ke laut, juga air melewati vegetasi mangrove, sehingga kegiatan budidaya di MSTP Jepara benar-benar tidak merusak lingkungan. Nah, itu dia tadi penjabaran mengenai budidaya udang yang ada di MSTP Jepara. Di MSTP Jepara sendiri, dalam sekali produksi dapat menghasilkan 3,5 ton per tambak. Dengan hal ini, keberadaan MSTP Jepara memberikan banyak manfaat, yakni dapat menjadi kegiatan bisnis, sebagai tempat praktek inovasi teknologi dan riset yang dapat dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen, dan juga memberikan kemanfaatan kepada masyarakat sekitar.